ada banyak hal yang menarik. Tentu saja kita perlu belajar bersama, terutama menumbuhkan semangat cinta lingkungan dan cinta pantai. Terus lagi pengenalan ekologi pada anak-anak. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan karena di tepi pantai, Pak, itu merupakan daerah buangan semua sisa-sisa limbah, baik sisa rumah tangga maupun limbah-limbah yang dibawa oleh ombak, dan itu secara perlahan mari kita kurangi ya. Save our earth. Di wilayah ini dahulunya sangat rentan terhadap kerusakan gelombang, tapi saat ini sudah berubah menjadi tempat wisata yang menarik, Pak. Hutan buatan seluas 25 hektar dan pengelolanya saat ini menjadi lebih besar. Dengan berbagai keadaan yang ada dan lingkungan ekologi yang ada, mengakibatkan berbagai komoditas datang, Pak. Ya. Kita tahu bahwa lingkungan pantai di Indonesia itu cukup panjang dan cukup luas, dan ini salah satunya, termasuk di wilayah Pati bagian utara, tepatnya di Kecamatan Tayu, desanya Tunggulsari, Pak. Ada kemajuan yang signifikan setelah banyak pengelolaan di lingkungan hutan. Ini hutan buatan semuanya, dari tanaman Avicennia marina, dan itu sangat membantu masyarakat sekitar dan juga ekologi. Tentu saja kenyataan ini membutuhkan banyak partisipasi semua pihak. Kalau di daerah sini yang berperan itu pertama petani, tambak, kedua pemuda, semua pemerintah desa, dan pemerintah pusat itu belakangan sangat memperhatikan, Pak. Dengan DKP ya, Dinas Kelautan dan Perikanan, mulai mengucurkan banyak bantuan untuk pengembangan ke depan. Itu terjadi setelah wilayah ini menjadi juara 4 tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam lomba desa wisata. Wisatanya tidak hanya mangrove ini saja tentunya, tapi satu desa penuh, sangat bergerak secara bersamaan. Pemandangan pantai yang cukup indah, terutama kalau pagi hari dan sore hari, Pak, saat sunrise dan sunset. Pengunjungnya banyak sekali. Selain menginginkan udara yang lebih segar, juga kandungan oksigen yang banyak, juga ini lepas dari kesibukan kerja. Ini Batas Cakrawala di timur dari wilayah kami, Pak. Dan ini hutannya sangat luas sekali, semuanya di pantai. Karena pengembangan dari awal itu memang pembudayaan masyarakat pantai. Harapannya kalau bisa mengubah kondisi yang serba pas-pasan menjadi kondisi yang lebih baik lagi dengan nilai tambah yang lebih banyak. Kenyataan itu sudah menjadi bagian dari program pemerintah ya, maksud saya pemerintah juga. Jadi ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh warga desa. Warga desa itu sebagai pelaksana juga sebagai pengawas, tetapi bantuan secara real itu dari berbagai pihak, Pak. Jadi tidak bisa membangun seperti ini saja, karena membangun wilayah hutan itu sangat berat. Di sebelah barat itu Gunung Muria, berarti kan, Pak, Gunung Muria di pagi hari ini sekitar jam 8, sangat indah. Ini daerah estuaria atau muara, cukup bersih, Pak ya. Jadi pemanfaatan limbah di sekitar pantai itu untuk mempersubur tanaman Avicennia marina ini. Lingkungannya menjadi sangat rapi dan juga airnya jernih langsung ke pantai. Kita tahu ini keadaan alam yang masih natur, sebuah kawasan hutan buatan, Pak, di tepi pantai. Wilayahnya mencakup areal pantai 25 hektar
dari kenyataan itu awalnya hanya berupa tanaman seperti ini Pak, kecil-kecil, tapi saat ini mempunyai ketinggian hampir 4 meter, sudah seperti hutan. Sedangkan para nelayan masih beraktivitas seperti biasa, petani tambak juga beraktivitas seperti biasa. Sedangkan hutannya ini sudah menjadi tempat wisata alam. Ada tambahan berbagai insentif dari para pengunjung tentu saja, dan itu dimanfaatkan lebih jauh, tidak hanya menikmati keadaan alam saja, tapi bisnis kuliner mulai berkembang Pak. Kalau kita lihat waktunya ini tidak sampai setahun, baru sekitar 8 bulan. Pada mulanya yang dilakukan hanya menanam aja, menanam banyak tanaman ini, Avicennia marina, dalam rangka menghadapi ombak dan kerusakan pantai. Tetapi sekarang menjadi lebih bermanfaat dan banyak hal-hal baru yang bisa dimanfaatkan. Terutama adalah anak-anak muda kalau sore hari, para orang tua dengan keluarganya, hari-hari besar jadi lebih banyak. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa bagi Bapak Ibu semua yang pecinta lingkungan, pecinta pantai, pecinta lingkungan laut, ada manfaat yang bisa kita ambil, bahwa kerusakan lingkungan itu bisa dikendalikan dan bisa diatasi. Tidak hanya membutuhkan sekedar wacana wawasan, tapi kita praktikkan. Contohnya desa ini Pak, desa ini sudah menghasilkan banyak kader, menghasilkan banyak pengusaha, ya pengusaha kelas kecil untuk kuliner. Silakan Bapak datang ke sini kalau ada waktu. Wilayahnya tidak jauh dari Juwana, itu kisaran 20 km saja. Dan ini termasuk wilayah Pati Pak. Ada banyak hal yang menarik. Tentu saja kita perlu belajar bersama, terutama menumbuhkan semangat cinta lingkungan dan cinta pantai. Terus lagi pengenalan ekologi pada anak-anak. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan karena di tepi pantai Pak, itu merupakan daerah buangan semua sisa-sisa limbah, baik sisa rumah tangga maupun limbah-limbah yang dibawa oleh ombak, dan itu secara perlahan mari kita kurangi.